Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Nah, untuk praktikum deadlock ini sudah tersedia program deadlock 1, 2, 3, dan 4, di mana program ini nantinya akan menjadi satu. Langsung saja kita demokan. Kita masuk ke CPU simulatornya. Kemudian kita ke compiler. Kemudian di sini saya sudah memasukkannya ke dalam notepad. Ini adalah program satunya. Kemudian kita save. Misalnya di sini adalah P1. Kemudian kita buat new. Untuk program kedua kita copy. Kemudian kita save. Kemudian kita buat yang ketiga. Kita save dulu P3 misalnya. Kemudian untuk yang terakhir adalah program yang keempat. Kemudian kita klik new, kita paste dan kita save program 4. Setelah itu kita akan compile secara berurutan dari program 1, program 2, program 3, dan program 4. Compile. Setelah di-compile, kita load in memory. Nah, maka kodenya berhasil. Kita kembali lagi ke compiler. Kita compile yang kedua. Lalu kita load in memory. Nah, di sini sudah masukkan di program listnya P1, P2. Kita masuk ke compiler ke P3. Kita compile. Kita load in memory. Untuk yang terakhir adalah P4. Kita compile dan load in memory. Maka sudah ada di sini di program listnya program 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masuk ke OS 0. Terus kita pilih kita masuk, kita round robin dengan 10 ticks. Round robin dengan 10 ticks. P1 create new process, P2, P3, dan P4 nya. Kemudian di view kita pilih view resource. Di sini sudah ada R0 sampai R5. Kita lihat ke OS control, kemudian kita face, kita start. Kemudian kita bisa lihat di view resource tadi untuk melihat apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, di sini terdeteksi terjadi deadlock. Nah, untuk mencegah deadlock itu ada disallow hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Nanti kita akan coba semua yang ada di sini, prevent-nya, recover, dan detect-nya. Oke, untuk mengatasi deadlock ini kita bisa mengklik release pada salah satu resource yang tersedia. Misalnya kita pilih resource 1 ini, kita release. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning.
yang mana itu adalah allocated only, kalau merah allocated plus request, dan jika hijau itu available. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini yang tadinya terdeteksi deadlock, kita lihat semuanya sekarang berubah menjadi hijau. Nah, kita coba lagi untuk proses yang baru. P1 nya kita create new process, P2 create new process, P3 create new process, 4. Nah, tapi di view resource-nya kita klik disallow, hold, and wait. Oke, kita OS control, kita start lagi. Kita lihat di view resource-nya. Apakah ini bisa mencegah deadlock? Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kita lihat di sini di CPU instruction-nya masih jalan. Kita lihat. Nah, R1 berubah menjadi hijau. R2 berubah menjadi hijau juga. R3 menyusul dan R4. Ternyata di slow hold and wait ini dapat mencegah terjadinya deadlock. Selanjutnya kita akan coba yang di slow circular wait. Oke. Kita create P1-nya, create P2, P3, dan P4. Kemudian pada bagian view kita checklist yang disallow circular wait. Kita OS control dan kita start. Kita lihat lagi ke view resource-nya, apakah yang circular wait ini juga dapat mencegah deadlock. Nah, R3-nya terjadi proses deadlock. Nah, untuk jika deadlock terjadi, maka kita bisa klik release di salah satu resource-nya. Kita klik aja R2-nya release. Nah, R2 berubah menjadi hijau. R1 menyusul. R4 dan R3 akan menyusul menjadi available. Oke, selanjutnya kita coba yang use total ordering. Terus kontrolnya kita create new process. Kita start, kita lihat di view-nya. Kita checklist tadi use total ordering, apakah bisa mencegah deadlock atau tidak. R4 mulai berwarna merah. R1 berubah menjadi hijau, R2 hijau. Nah, R4 apakah menyusul menjadi hijau? Nah, ternyata use total ordering dapat mencegah deadlock. Kemudian kita coba yang recover about process. Kita create new process lagi. Kemudian kita start, kita lihat di view resource-nya. Oh, deadlock-nya terdeteksi, maka kita bisa klik release salah satu yang berwarna merah. Nah, bisa mencegah deadlock. Kemudian kita coba yang preempt resource. Kita OS control lagi.
kita akan mencoba semuanya. Bagaimana, apakah dia bisa mencegah deadlock atau tidak. Kita start, kita view. Yang terakhir nanti kita akan mencoba yang don't detect. Nah, di sini deadlocknya ternyata juga terdeteksi. Kita klik saja release pada salah satunya. Nah, kita coba yang don't detect. Kita masukkan P1-nya. Kemudian kita start, baru kita klik view resource-nya. Apa yang terjadi bila don't detect ini? Ternyata di sini terjadi deadlock, hanya saja dia tidak memberitahukan adanya terjadi deadlock karena di sini don't detect, di mana dia tidak akan memberitahukan apabila terjadi deadlock. Baiklah, saya kira itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.